Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik 4 faktor penunjang pemulihan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah 4 faktor penunjang pemulihan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang sungguh luar biasa ya, sungguh dahsyat, dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dapat cepat membaik atau dapat cepat sembuh total. Nah, khusus pada session kali ini saya sharingkan hal ini ya, yaitu faktor pemulihan asam lambung ya. Mengingat karena apa? Karena kadang penderitaan kita sudah cukup memakan durasi yang agak panjang ya. Mungkin ada yang sudah 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun ya, bahkan 5 tahun lebih, kadang juga belum membaik atau belum sembuh secara total. Nah, dengan bukti sensasi-sensasi itu masih sering muncul ya. Contohnya masih sering keliengan, kepala berat, pusing-pusing ya. Kadang pandangan mata kita masih sering kabur ya, atau agak kegelap-gelapan ya, buram ya. Kadang bergelombang, berkunang-kunang ya, termasuk telinga juga kadang berdenging ya, belum hidung yang sering mampet seperti flu ya, atau kadang ya rasa-rasanya pokoknya nggak nyaman ya. Termasuk mulut juga kadang merasa asam ya, untuk makan saja kadang mual ya. Termasuk leher itu kadang sampai pundak ini terasa agak kaku ya. Tensi juga naik ya, walaupun ada juga yang kadang tensinya justru turun ya. Tetapi kalau yang saya alami itu tensi itu dulu itu seringnya naik ya itu. Nah, belum lagi sensasi yang lain ya, seperti dada terasa berdebar-debar, dada panas, kemudian kadang nyeri ya, nafas pendek, bahkan ada sakit yang seperti berpindah-pindah ya, kadang ada sakit yang seperti tertusuk ya, dari depan sampai tembus ke belakang. Nah, ini adalah bentuk-bentuk sensasi-sensasi yang nano-nano ya, yang kita rasakan ya, termasuk ketika di ulu hati itu kadang mengganjal ya, kemudian perut seringnya merasa kembung, begah, sembelit ya, perih dan lain sebagainya ya, termasuk punggung ya, punggung di belakang ini kadang juga rasanya pegel-pegel ya, apalagi ketika dibawa berjalan itu kadang rasanya gemeteran ya, kaki kebas ya, tangan juga kadang sendi-sendinya sampai kaku. Nah, itu pernah saya alami seperti itu teman-teman ya. Bahkan ketika kita berjalan saja seperti oleng ya, sempoyongan. Nah, ini memang sensasi daripada khususnya anxiety psikosomatiknya itu seperti itu. Bahkan sampai dengan
pernah mengalami panic attack ya, ini sungguh menakutkan ya seperti itu. Jadi seolah-olah seperti kita ini nafas seperti mau putus ya, seperti mau putus, sehingga yang di pikiran ini jangan-jangan terkena serangan jantung. Nah ini semakin takut lagi ya. Nah kalau sudah seperti itu ya sudah, pokoknya rasanya kita hanya ini seperti tidak berdaya sama sekali, yaitu seperti itu. Nah itulah uniknya sensasi penderitaan daripada asam lambung gejala inisiatif psikosomatis. Namun demikian, ketika teman-teman masih merasakan hal-hal seperti itu ya, itu kita harus tenang saja ya, tenangkan pikiran, tenangkan tubuh kita ya, dan sadari bahwa itu hanya kecemasan ya, hanya ketakutan yang semuanya itu bersumber dari pikiran kita yang penuh dengan ilusi dan halusinasi ya. Nah maka dari itu melalui sharing-sharing seperti ini ya, saya sampaikan kepada teman-teman ya, sehingga buat teman-teman yang masih mengalami merasakan seperti itu supaya tidak cemas ya, supaya tidak cemas, tidak takut ya. Itu adalah proses yang nanti pasti akan berakhir. Nah untuk mengakhiri itu memang butuh tip-tip ya, termasuk yang akan saya sharingkan kepada teman-teman kali ini. Oleh karena itu ini penting ya, tolong simak video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain ya, karena di setiap video itu saling berhubungan ya, saling melengkapi, akhirnya menjadi lebih komplit pemahaman atau referensi kita terhadap seputaran gangguan asam lambung gejala inisiatif psikosomatis. Nah dengan pahamnya kita terhadap gangguan ini, maka akan mempermudah ikhtiar kita secara holistik untuk mencapai proses kesembuhan ya, dalam arti kesembuhan yang permanen atau menjadi sembuh total. Nah baik teman-teman ya, kembali kepada topik. Jadi intinya ini ada 4 faktor penunjang pemulihan asam lambung gejala inisiatif psikosomatis agar cepat membaik. Nah yang pertama ya, yang pertama ini yaitu faktor pemulihan secara fisik teman-teman ya. Jadi yang namanya orang mengalami penderitaan asam lambung gejala inisiatif psikosomatis itu memang secara fisik juga merasakan gejala-gejalanya yang kita rasakan sebagai kesakitan ya, sebagai rasanya tidak nyaman atau sakit tubuh ini ya. Tetapi secara psikis atau secara mental kita juga terganggu, yaitu kita menjadi diwarnai ketakutan ya, ketakutan dan kecemasan itu yang berlebih ya, akhirnya kita menjadi merasa tidak tenang. Nah ketika kita merasa tidak tenang, merasa banyak beban, ketakutan selalu melekat, nah itulah yang akhirnya berputar ya, menjadi asam lambung tidak normal. Ketika asam lambung tidak normal, ujung-ujungnya menjadi terjadi GERD ya. Ketika GERD itu sudah istilahnya sering terjadi, sensasi bertambah banyak lagi. Nah ketika sensasi bertambah banyak lagi, kecemasan semakin menjadi atau anxiety disordernya. Ketika kecemasan kita selalu terjadi, nah kemudian pikiran selalu berkhayalnya ke negatif, sehingga kita mengalami psikosomatik. Nah ketika psikosomatik itu masih melekat, otomatis asam lambung juga tidak normal. Karena apa? Karena pikiran yang negatif ini akan direspon oleh lambung yang akhirnya menjadi tidak normal atau asam lambung kita tidak normal. Nah itulah yang sering kita sebut sebagai lingkaran negatif atau lingkaran setan ya, yaitu yang harus kita pahami, akhirnya nanti kita bisa keluar dari jeratan itu. Nah baik ya, untuk keluar dari jeratan itu yaitu jadi ada 4 faktor ya, 4 faktor penunjang pemulihan, yaitu yang pertama ya, yaitu tentang faktor pemulihan secara fisik teman-teman ya. Ya ini, jadi faktor pemulihan secara fisik. Nah ini biasanya kita tempuh paling awal ya. Contohnya yaitu dengan obat dokter atau medis ya. Nah ini biasanya ketika tubuh kita merasakan sensasi-sensasi tidak nyaman ya, itu biasanya kita pertama lari ke dokter untuk mendapatkan obat. Nah itu sebenarnya langkah yang betul ya, yang betul yang kalau memang itu istilahnya gangguan kita hanya permasalahan fisik ya,
begitu makan obat nanti kita akan sembuh ya. Tetapi kalau permasalahannya sudah menyangkut dari faktor psikis, nah itu biasanya yang memang harus ada solusi secara psikis juga ya. Nah itu, jadi ini termasuk pemulihan secara fisik ya, yaitu dengan obat. Contohnya obat dokter, entah itu dari dokter umum ya, entah itu dari dokter spesialis ya, bahkan psikiater itu juga kadang kita mendapatkan obat ya. Itu termasuk solusi secara fisik ya. Nah selain itu juga masih solusi secara fisik ya, pemulihan secara fisik ini kadang kita juga menggunakan contohnya herbal ya, herbal. Kalau saya menggunakan herbal alami ya, nah itu juga biasanya cukup membantu ya, herbal alami yang pernah saya konsumsi. Contohnya ya, saya menggunakan bubur pati irut, kemudian minum air tajin, minum air kunyit ya, minum madu, kemudian makan tape singkong, makan pisang kapok, makan labu kuning rebus. Nah ini sebagai upaya ya yang saya anggap sebagai herbal alami, dan itu juga semuanya bermanfaat teman-teman, baik itu yang sifatnya obat dokter, kemudian herbal alami, itu pun semuanya bermanfaat, dan itu pernah saya lalui ya. Maka buat teman-teman yang masih mengalami seperti itu ya silahkan saja ya, barangkali buat teman-teman juga cocok. Nah itu tempuh saja seperti itu. Nah kemudian yang berikutnya, selain kita menggunakan obat-obatan ya, menggunakan herbal ya, nah itu juga kadang kita butuh terapi ya, butuh terapi, yaitu tindakan kita lah ya, tindakan kita atau sikap kita yang dalam hal ini adalah khususnya sikap kita sehari-hari yang harus kita terapkan ya, tetapi menguntungkan ya. Contohnya kita melakukan olahraga ya, olahraga ringan, misalkan kita rajin jalan kaki, nah itu juga akan istilahnya berdampak positif ya. Termasuk kita rutin mandi keramas ya, baik itu mandi pagi maupun mandi sore, itu juga bermanfaat, termasuk yaitu olahraga-olahraga lain lah, contohnya melakukan aktivitas-aktivitas normal ya, itu juga termasuk selain melatih fisik juga sebenarnya melatih mental kalau kita bisa melakukan aktivitas normal. Nah itu maka buat teman-teman ya silahkan tempuh saja, walaupun mungkin kita di dalam melakukannya belum maksimal ya, wajar karena ini memang sifatnya untuk latihan ya, untuk latihan. Jadi harus disadari ketika ada kekurangan ya tidak usah ditarget ya, tidak usah ditarget bahwa kita melakukan kegiatan harus maksimal ya. Yang penting untuk belajar lah, seperti itu. Nah itu contoh hal-hal yang perlu dilakukan dari faktor pemulihan secara fisik teman-teman ya, itu seperti itu. Nah kemudian yang kedua adalah faktor pemulihan secara psikis ya, atau secara psikologis ya, atau secara mental lah, secara mental pikiran ya. Nah ini biasanya kita juga butuh bantuan dari luar diri kita supaya secara psikis kita lebih mendapatkan pencerahan ya, akhirnya membantu kita untuk pikiran kita menjadi lebih tenang, menjadi lebih paham dan seterusnya. Nah itu kadang kita juga butuh istilahnya itu, jadi bantuan dari luar diri kita. Nah hal itu biasanya kita misalkan contohnya ya ke psikiater, nanti juga selain ada obat biasanya kan ada pencerahan ya, itu seperti itu. Kemudian bisa kita ke psikolog ya, itu juga biasanya banyak pencerahannya ya. Bisa ke hipnoterapi, kemudian kita bisa mengikuti motivator ya, kita bisa sharing dengan siapa saja yang memahami penderitaan ini ya, akhirnya kita menjadi terbantu secara psikisnya ya. Tetapi kalau kita sharingnya dengan orang yang tidak tepat, dalam hal ini adalah orang yang tidak
punya pengalaman tentang penderitaan ini ya, itu kadang mereka kurang memahami ya, kurang memahami. Maka dari itu sharing itu butuh orang yang tepat ya. Dengan orang yang sama-sama memahami, ini akan lebih mudah untuk membantu kita menemukan solusi-solusinya. Nah, setelah itu biasanya nanti kita melakukan beberapa tip terapinya ya, entah itu yang bersifat relaksasi, entah itu yang bersifat meditasi, afirmasi, dan seterusnya ya. Nah, itu di konten-konten saya yang lalu juga sudah ada ya, bagaimana kita melakukan meditasi, melakukan relaksasi, afirmasi, itu sering saya sampaikan. Maka dari itu buat teman-teman yang masih istilahnya belum begitu paham, nah dengan menonton video-video yang lain itu nanti menjadi lebih paham, itu seperti itu. Tetapi tidak hanya cukup pemahaman ya, yang lebih penting adalah prakteknya ya, karena untuk merubah sesuatu di dalam diri kita, apalagi merubah seperti pola pikir ya, kemudian perasaan, dari perasaan ketakutan menjadi berani. Nah, ini memang butuh latihan ya, maka dari itu butuh praktek ya. Jadi contohnya ketika kita sharing kan kita hanya mendapatkan secara teoritis ya, tetapi praktisnya ya harus kita lakukan sendiri. Nah, disitulah nanti kita akan mengalami perubahan-perubahan yang tentunya menjadi lebih positif, menjadi lebih membaik ya, itu. Nah, itu yang kedua ya, jadi faktor pemulihan secara spiritual. Nah, kemudian yang ketiga yaitu faktor pemulihan secara spiritual ya. Secara spiritual adalah hubungannya dengan keyakinan kita, keimanan kita kepada Sang Pencipta ya. Jadi semua orang itu punya keyakinan lah kepada Sang Pencipta, yaitu tentunya melalui agama kita masing-masing ya. Nah, itu silahkan dilakukan saja, ditingkatkan saja kualitasnya ya, sehingga kita nanti akan ada ketenangan tersendiri ya. Ini fungsinya secara psikis ya, kita akan jauh menjadi lebih tenang ya, kemudian emosi lebih terkendali dan seterusnya. Memang kita setelah mempraktekkan pemulihan secara spiritualnya. Jadi contohnya melalui kegiatan-kegiatan ritual-ritual agama ya, kemudian mungkin rajin beribadah ya, rajin membaca ayat-ayat suci, rajin bersedekah dan lain sebagainya yang berhubungan dengan agama. Pokoknya itu tingkatkan saja ya. Dengan seperti itu nanti kita akan ada rasa ternyata lebih damai, lebih ayem, lebih tentrem. Nah, disitulah nanti secara psikis kita akan jauh menjadi lebih tenang. Ketika lebih tenang ya sudah, termasuk asam lambung juga akan lebih stabil, itu seperti itu. Akhirnya normal ya, disitulah mulai terjadi kesembuhan ya secara psikisnya itu loh. Nah, yang terakhir yaitu faktor pemulihan secara sosial teman-teman ya. Jadi ini juga hubungannya dengan permasalahan psikis ya. Jadi secara sosial ya, ini kita itu kan butuh interaksi teman-teman. Interaksi itu menjalin hubungan antara diri kita dengan orang-orang di sekitar kita atau dengan orang lain, dengan siapapun ya. Nah, ketika kita melakukan banyak interaksi ya, contohnya kita melalui kegiatan mungkin bersilaturahmi ya, mungkin kita ya sekedar kumpul-kumpul dengan teman-teman ya, dengan keluarga. Nah, disitulah kita bisa contohnya curhat ya, bisa juga dengan curhat itu sepertinya menjadi pelong ya, jadi beban-beban yang di pikiran kadang membuat pikiran kita menjadi semakin sibuk ya. Nah, itu menjadi semakin pelong, menjadi semakin rileks ketika kita sering ini istilahnya curhat seperti itu. Termasuk kita juga bisa mendapatkan informasi-informasi positif ya, yang hubungannya dengan penderitaan kita, akhirnya menjadi mendapatkan pencerahan. Itu juga setelah kita melakukan interaksi sosial. Makanya secara sosial intinya kita harus banyak bergaul teman-teman. Jangan mengurung diri ya, jangan istilahnya hanya berdiam diri di kamar ya, di rumah, tidak pernah keluar rumah. Jadi dalam konteks istilahnya
pemulihan secara sosial, kita lebih banyak keluar rumah, itu seperti itu ya. Karena apa? Karena interaksi sosial itu sebenarnya tidak hanya dengan sesama manusia, tetapi termasuk juga dengan alam ya, dengan alam, mungkin dengan tumbuhan, dengan hewan, semuanya itu termasuk interaksi sosial. Nah, dengan kita lakukan seperti itu, nanti kita jauh menjadi merasa lebih nyaman, lebih damai, bahkan bisa merasakan kebahagiaan. Nah, ketika kita sudah bisa merasakan kebahagiaan dengan indikasi kita mudah tersenyum, mudah tertawa, disitulah kita bisa dikatakan mulai sembuh. Baik teman-teman, ya itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.